Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas metodologi penelitian dan statistik yang berjudul Uji Regresi dan Analisis Data Kasus Pengaruh Status Gizi Bumil dan Kadar Hemoglobin terhadap berat bayi lahir dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hami dan teman saya Nadia Nur Alfiah, Muhammad Mahfud, dan Muhammad Bagus Kurniawan. Yang pertama, konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel Y, variabel terikat. Kemudian uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang pertama, uji regresi. Angka kejadian bayi berat badan lahir rendah atau BBLR di dunia mencapai 15,5%, dan 90% dari kasus tersebut terjadi di negara-negara berkembang. Menurut data tahun 2014, di Indonesia angka bayi BBLR mencapai 11,1%. Angka ini terus mengalami peningkatan 11,7% tahun 2015 dan 12,2% tahun 2016. Selain menurunkan kualitas tumbuh kembang anak, bayi BBLR juga memiliki resiko meninggal lebih tinggi dibandingkan bayi dengan bobot lahir normal. Karena itu, seorang peneliti ingin mengetahui faktor penyebab peningkatnya kejadian BBLR dengan meneliti pengaruh status gizi dan kadar hemoglobin ibu hamil terhadap kejadian BBLR. Penelitian dilakukan secara acak dengan responden sebanyak 26 ibu hamil. Adapun data status gizi ibu hamil dan kadar hemoglobin sebagai berikut dapat dilihat sendiri. Rumusan hipotesis. H1 yaitu terdapat pengaruh status gizi bumil atau X1 terhadap berat bayi lahir atau Y. H2 yaitu terdapat pengaruh kadar hemoglobin terhadap berat bayi lahir. Y yaitu terdapat pengaruh status gizi bumil dan kadar hemoglobin terhadap berat bayi lahir. Kemudian tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,5. Langkah-langkahnya yaitu siapkan data di Excel. Selanjutnya buka aplikasi SPSS. Pada menu variabel view, klikkan sesuai deskripsi. Nama diisi X1, X2, dan Y. Setelah itu, yang measure diisi scale. Dan jangan lupa desimalnya dibuat 1 agar nanti nolnya tidak kebanyakan. Setelah itu pada kolom label itu diisi yang X1 status gizi bumil, yang X2 yaitu kadar hemoglobin, yang Y berat bayi lahir. Selanjutnya, kalau data sudah siap, untuk data sudah siap seperti klik data view dan akan muncul sebagai berikut. Yang dependen yaitu diisi Y berat bayi lahir, yang
independen diisi X1 dan X2, yaitu status gizi bumi dan kadar hemoglobin. Setelah itu klik statistik. Yang Durbin Watson itu bisa diklik bisa enggak. Setelah itu lanjut plot. Plot diisi yang Y itu terus yang X diisi SPRED. Klik continue. Selanjutnya klik OK. Data akan muncul sesuai seperti dari data regresi dan lainnya. Sebelum interpretasi hasil SPSS, kita perlu menghitung T-tabel dan F-tabel terlebih dahulu. Uji T-tabel memiliki dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. A. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. B. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T-tabel, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Rumus T-tabel T dalam kurung A per 2 titik koma N kurangi K kurangi 1. A 0,05 itu merupakan standar statistik, N jumlah probandus, K jumlah variabel X. T 0,05 bagi 2 titik koma 26 kurangi 2 kurangi 1. 0,025 bagi 2 hasilnya 0,025. 26 kurangi 2 kurangi 1 23. Jadi T-tabel yang dihasilkan 2,069. Bisa dicek di tabel di atas. Pada nilai T 0,025 nomor 23, hasil T-tabel 2,069. Selanjutnya, uji F-tabel. Uji F-tabel memiliki dasar pengambilan keputusan. A. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih dari F-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. B. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F-tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Rumus F-tabel F dalam kurung K titik koma N kurangi K. F 2,26 kurangi 2. 26 menunjukkan jumlah probandus, sedangkan K menunjukkan variabel X. F 2,24. Jadi nilai F-tabel yang didapatkan 3,40. Bisa dicek di tabel nomor 24. Nomor 2, kolom 2 nomor 24, 3,40. Interpretasi hasil dilanjutkan oleh Mahfud teman saya. Untuk interpretasi hasil, pengujian hipotesis pertama dan kedua berdasarkan data koefisien. 1. Pengujian hipotesis pertama atau H1. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,025
0,05 dan nilai T hitung 4,492 lebih dari T tabel 2,069 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Sehingga dapat diartikan hipotesis pertama diterima dan terdapat pengaruh status gizi ibu hamil X1 terhadap bayi lahir Y. 2. Pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,187 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 1,360 kurang dari T tabel 2,069 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 tidak diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Artinya tidak terdapat pengaruh kadar hemoglobin X2 terhadap berat bayi lahir. Untuk pengujian ketiga menggunakan data ANOVA. Pengujian hipotesis ketiga H3 berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara stimulan terhadap Y adalah sebesar 0,00 kurang dari 0,0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Artinya terdapat pengaruh status gizi ibu hamil X1 dan kadar hemoglobin X2 secara simultan terhadap berat bayi lahir Y. Untuk hasil yang terakhir, koefisien determinasi menggunakan data model Sumeri. Berdasarkan data nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,494, hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sebesar 49,4%. Kesimpulannya, berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa status gizi bumil mempengaruhi berat bayi lahir. Mungkin sekian dari kerja pokok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.